Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Khairul Abidin. Saya dari mahasiswa Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri 1 Tulungagung. Saya mahasiswa magang di Mandua, Jombang. Pada kesempatan kali ini dalam video kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Daulah Utsmani dan strategi dan kebijakan Daulah Utsmani. Untuk pembahasan yang pertama yakni tentang sejarah berdirinya Daulah Utsmani. Daulah Utsmani berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kaye. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi di wilayah Turkistan yang didiami suku Kaye, merasa terancam sebagai pemimpin suku Kaye. Akhirnya, Sulaiman Shah meminta perlindungan dari penguasa Transoksania bernama Jalaluddin Mungurbiti bin Khawarizmi. Namun, pada akhirnya Transoksania berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Selanjutnya, Sulaiman Shah memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Namun, dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang oleh bentengan sungai yang sangat luas. Pada saat menyeberangi sungai Efrat, datang banjir hingga terbawa arus dan akhirnya meninggal dunia. Sulaiman Shah meninggalkan 4 orang putra, Sankurtakin, Togday, Ertogrul, dan Dandan. Ketika terjadi pertempuran pasukan Sultan Alauddin I dan Bani Seljuk dengan Kekaisaran Bizantium Romawi Timur, maka Ertogrul dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin I hingga mencapai kemenangan. Atas bantuan ini, Alauddin I sangat berterima kasih dan memberi hadiah pada Ertogrul dan kelompoknya berupa daerah di pegunungan Armenia dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sakarya. Ertogrul dan pasukannya mendapat tugas dari Alauddin I untuk menaklukkan dan menguasai daerah pesisir Laut Hitam ke Brusa hingga Eskişehir. Oleh Alauddin I, pasukan Ertogrul diberi gelar Muqaddamah Sultan atau tentara pelopor Sultan, sedangkan Ertogrul sendiri menyematkan gelar untuk dirinya, Sultan Oki atau Kening Sultan. Pada tahun 1288 Masehi, Ertogrul meninggal dunia. Oleh Alauddin I, diangkatlah putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Karena kesetiaannya, Alauddin I memberi gelar Bey pada Utsman dan diberikan daerah yang lebih luas, serta dapat memakai mata uang sendiri. Bahkan namanya juga disebut dalam setiap khutbah Jumat. Pada tahun 1299 Masehi, Ghazan Khan dari Mongol menyerang Seljuk, tetapi serangan itu bisa digagalkan oleh Utsman. Tak berapa lama dari peristiwa itu, Sultan Alauddin I meninggal dunia. Sementara Sultan Alauddin I tidak memiliki putra yang pantas menggantikan kedudukannya. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Utsman untuk menyatakan diri sebagai Padishah Al-Utsmaniyah, Raja Keluarga Utsman, yang juga mendapat dukungan penuh dari rakyat. Dengan demikian berdirilah Kerajaan Utsmani dan ibu kota Kerajaan Utsmani pertama di Kuro Hisar atau Eskişehir. Di dalam perjalanan yang panjang dan berliku, Daulah Utsmani menjadi kerajaan Islam yang sangat dinamis dari mulai berdiri sampai akhir keruntuhannya. Jasa besar Daulah Utsmani bagi perkembangan Islam di dunia timur masih bisa dirasakan sampai sekarang. Sebagian ulama awal di Indonesia merupakan tokoh ulama yang berasal dari Daulah Utsmani yang diutus langsung oleh para sultan untuk menyebarkan Islam ke Indonesia. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang strategi dan kebijakan Daulah Utsmani dari per sultan. Yang pertama adalah Sultan Utsman pada tahun 699 sampai dengan 726 Hijriah
atau berdepatan dengan 1299 sampai 1326 Masehi disebut dengan Utsman I. Dia adalah pendiri Daulah Utsmani yang mencanangkan kerajaan dibangun atas sendi-sendi persatuan suku Turki. Utsman adalah seorang yang sangat pemberani, mukhlis, adil, dan bijaksana. Dengan sifat-sifat teruji yang dimiliki, tentunya menjadi kebanggaan bagi masyarakat dan pengikutnya. Utsman membangun tentara yang berjuang tanpa pamrih, semua atas dasar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pejuang tersebut sering disebut dengan Al-Ghazi, yang terdiri dari ikhwan atau persaudaraan, Torekot Baktashi. Khalifah Utsman meninggalkan kurang lebih 16.000 km persegi sebagai daulah yang baru berdiri pada masa kekuasaannya, berhasil membebaskan kota Bursa di tepi Laut Marmara. Yang kedua adalah Sultan Orkan pada tahun 726 sampai 761 Hijriah atau berdepatan dengan 1326 sampai dengan 1360 Masehi. Menggantikan kedudukan ayahandanya, Orkan memindahkan kerajaan dari Kuroh Isyar atau Iskis-Iyar ke Bursa. Pada masa kekuasaan Orkan bergabunglah wilayah Turkeman. Kemudian perluasan wilayah dilanjutkan ke Nicaya pada 1331 Masehi, Nikomedia 1337 Masehi, Scutari pada 1338 Masehi. Ia juga bisa mengontrol wilayah Teluk Edremit. Orkan berhasil mendirikan jabatan Sadr Azam atau Perdana Menteri. Jabatan tersebut diberikan pada adiknya yaitu Alauddin. Tentara di era Orkan dibentuk dengan sistem yang sangat rapi dan teratur. Ia juga membentuk tentara khusus dengan nama Inkisariyah atau Janishari atau Yani Tashri. Bendera pada saat itu berwarna merah dengan bulan sabit di tengahnya. Di bawah bulan sabit terdapat gambar pedang yang mereka sebut Zulfikar, yaitu nama pedang yang pernah dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sampai dengan akhir usianya, Orkan berusaha untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Untuk itu dia banyak menerbitkan administrasi, menguatkan militer, membangun masjid dan akademi ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah Sultan Murad I pada tahun 761 sampai dengan 791 Hijriah atau yang berdepatan dengan 1360 sampai dengan 1388 Masehi. Setelah Sultan Orkan wafat, kedudukannya digantikan oleh Murad I yang merupakan putra kedua dari Orkan, menggantikan kedudukan ayahnya sebagai penguasa karena putra pertamanya Orkan yaitu Sulaiman yang meninggal terlebih dahulu. Sultan Murad I adalah sosok yang sangat pemberani, gemar berjihad, dermawan dan tekun menjalankan agama. Dia mencintai peraturan dan selalu memegang teguh peraturan itu, berbuat adil kepada rakyat dan tentaranya. Murad I berhasil meluaskan wilayahnya di Asia Kecil dan Eropa dalam waktu bersamaan. Ia menaklukkan Adrianopel atau Edirne dan kemudian dijadikan sebagai ibu kota kerajaan yang baru, serta membentuk pasukan berkuda atau kavaleri. Perjuangan terus dilanjutkan dengan menaklukkan Macedonia, Sofia ibu kota Bulgaria dan seluruh wilayah bagian utara Yunani. Sultan Murad I meninggal dengan syahid dalam usia 65 tahun pada 15 Syaban 791 Hijriah. Sultan Murad I mewarisi kekuasaan yang luas, 5 kali lipat kekuasaan ayahnya. Banyak hal yang bisa dipetik hikmahnya dari kepemimpinan Sultan Murad I. Di antaranya adalah yang pertama, menyebarkan Islam yang semakin meluas di wilayah Balkan. Banyak pemimpin mereka yang masuk ke agama Islam. Yang kedua, kedaulatan Daulah Utsmani semakin dihormati dan dihargai oleh bangsa Eropa. Yang terakhir atau yang ketiga, pengaruh Daulah Utsmani semakin meluas sehingga syiar Islam semakin berkembang. Yang selanjutnya adalah
Sultan Bayazid I yang memimpin pada 791 Hijriah sampai 805 Hijriah atau bertepatan dengan 1389 Masehi sampai dengan 1402 Masehi. Setelah Sultan Murad I wafat, kepemimpinan Daulah Utsmani dilanjutkan oleh putranya yaitu Sultan Bayazid I. Dia adalah orang yang sangat pemberani, cerdas, murah hati, dan memiliki semangat yang kuat untuk melakukan perluasan wilayah Islam. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan masalah-masalah kemiliteran, mengarahkan perluasan wilayahnya ke negara-negara Kristen di Anatolia. Konstantinopel hampir saja dikuasai, namun Bayazid mengurungkan niatnya dari penaklukan Konstantinopel karena munculnya bahaya baru terhadap Daulah Utsmaniyah. Bahaya baru itu adalah adanya serangan tentara Mongol di bawah pimpinan Timur Lenk. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perselisihan antara Timur Lenk dan Bayazid I, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah para pemimpin di wilayah Irak atau Baghdad yang wilayahnya ditaklukkan oleh Timur Lenk banyak yang meminta perlindungan kepada Bayazid. Yang kedua, kerajaan-kerajaan Kristen memprovokasi Timur Lenk untuk menyerang dan mengalahkan Bayazid. Yang ketiga, adanya kesalahpahaman di antara kedua belah pihak sehingga saling menghina dengan saling membakar surat. Yang keempat atau yang terakhir, di antara keduanya sama-sama saling berusaha untuk meluaskan wilayah kekuasaan. Berikut adalah materi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.